Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, seperti yang kita lihat ini, kita akan coba main hidrolik ya. Nah, di sini kita kebetulan ada pekerjaan pergantian main pump, dan sekaligus kita akan coba membuat konten tentang regulasinya main pump di Hitachi 3600. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara kerjanya pompa hidrolik ini ya. Pompa hidrolik ini regulasinya, kenapa dia bisa high, bisa minimum, bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, di sini saya akan coba ceritakan mulai dari awal digoyang joystick ya. Dari awal digoyang joystick itu dari sana elektrik, ya kan? Di 3600 Hitachi ini dia menggunakan elektrikal untuk membuka solenoid dan mengirimkan oli. Solenoid itu membuka dan membuka jalur oli. Nah, dari joystick itu sendiri dia akan mengirimkan signal ke ELU. Nah, dari ELU itu diolah di MC, dan MC yang memerintahkan solenoid untuk membuka. Nah, di sini nih ada EHC. Nah, dari MC itu sendiri dia akan mengontrol solenoid di EHC ini ya. Di EHC ini elektrik. Kemudian dia akan membuka solenoid ini dan membuka jalur oli hingga masuk ke regulator. Nah, di sini sudah disediakan jalur-jalurnya. Di pompa Hitachi itu sendiri dia mempunyai ada beberapa jenis ya, mulai dari power increase, power decrease, sama flow control, sama flow assist. Jadi dia yang untuk supportnya ya, untuk mendorong chamber di servo. Nah, dari sini dia akan mengirimkan oli ke regulator. Nah, dan kita akan coba bahas yang di regulator. Kita sudah menghadap ke main pump ya. Dan barang yang saya pegang ini yang disebut dengan regulator. Dan di sini ada beberapa pilot ya, ada beberapa hose pilot, dan saya akan coba sebutkan satu-satu. Nah, hose pilot yang ini lainnya untuk PI, ini flow control ya, PI ini. Kemudian di sini ada PZ, yang PZ ini yang dibilang dengan power increase. Kemudian di sini ada PF ini power decrease, jadi untuk mengurangi dia ya, power decrease. Dan di sini ada yang disebut dengan PSP ya. Nah, di sini kita akan coba bahas mulai dari PI dulu ya, yang flow control ini. Jadi ini dimulai dari joystick. Jadi ketika gate lock dibuka, kemudian joystick mulai kita mainkan. Nah, di sini akan mulai mendapatkan pressure. Nah, pressernya ini dari mana? Jadi pressernya itu dimulai dari ketika joystick dimainkan, dia akan mengirim signal ke ELU, Electronic Lever Unit. Jadi dari ELU itu akan langsung memerintahkan ke EHC. Jadi dari EHC itu akan langsung terbuka ya, langsung terbuka, mengakibatkan oli akan masuk ke aliran ke jalur PI. Jadi flow yang masuk di sini, oli yang mengalir di sini itu berdasarkan dengan pergerakan joystick. Jadi joystick jika dibuka semakin besar, dia akan semakin besar juga pressernya masuk ya. Nah, di sini itu mainnya pressernya tidak stabil, dia pressernya variabel tergantung pergerakan joystick. Nah, kemudian dari PI ini sendiri ya. Nah, dia itu fungsinya untuk membuka sudut pompa. Jadi sudut pompa itu akan mulai terbuka ketika joystick digoyang. Jadi joystick digoyang, PI akan menghasilkan pressure masuk ke dalam regulator. Dia akan membuka pintu untuk PSP ini mendorong piston di servo ini ya, mengakibatkan sudut pompa akan mengarah ke maksimum. Mulai membuka ya, jadi mulai membuka, dan kita lari ke PZ. Nah, di PZ ini sendiri itu dari awal pressernya itu sudah standby ya, tapi tidak besar. Di sini juga pressernya itu bersifat variabel ya, berubah juga ya, tergantung sensingan dari
speed sensor. Jadi syaratnya PZ ini bisa bekerja maksimal, dia akan mendapat sengsingan dari engine ya, dari speed sensornya engine. Jika speed sensor itu membaca masih 1800 ke atas, 1800 ke atas RPM-nya ya, nah dia akan langsung mempunyai aliran pressure yang besar. Di sini mainnya dia cuma sampai sekitar 10 kiloan ya, mainnya cuma sekitar 0 sampai 10 kilo. Jadi dia akan masuk dan akan memaksimalkan sudut pompa. Jadi sudut pompa yang sudah terbuka oleh PI sama PZ akan didorong lagi, jadi akan lebih maksimum. Nah, di sini PZ yang berperan ya, dengan catatan RPM itu terbaca di 1800 ke atas. Oke, setelah itu kita lari aja ke PF. Nah, fungsi dari PF ini, fungsi utamanya adalah untuk meminimumkan sudut pompa. Jadi kenapa perlu diminimumkan? Jadi ini agar supaya engine itu tidak terlalu terbebani ya, tidak stall. Jadi ketika RPM engine itu berada di 1650, RPM berada di 1650, otomatis dari MC itu akan memerintahkan ke EHC untuk membuka, sehingga jalur olinya ini akan terbuka ya, dan masuk ke jalurnya PF. Dan ketika dia sudah masuk ke jalurnya PF, dia akan meminimumkan sudut pompa. Jadi di sini ada beberapa hose dengan fungsi dan kriteria masing-masing ya. Jadi mereka ini akan saling gimana ya? Saling bekerja sama untuk memaksimalkan engine dan untuk menjaga engine itu agar tidak sampai ngedrop dan bekerja maksimal. Nah, seperti itu ya. Dan di PF ini sendiri, dia itu pressure-nya itu juga variabel ya, berubah-ubah. Dan dia mainnya itu dari 0 sampai di 30-an kilo ya. Dari 0 di 30-an kilo. Dan ketika RPM engine itu membaca 1650, otomatis pressure yang di sini akan maksimum ya di PF ini. Dan di pressernya PZ ini, di pressure PZ ini akan perlahan-lahan dia akan menurun, sehingga dia akan bersinkron untuk meminimumkan sudut pompa. Jadi yang PZ turun, yang PF-nya yang naik, yang dorong ya. Jadi seperti itu. Dan yang satu ini, jika kalian bertanya fungsinya apa, ini untuk asisnya ya. Jadi dari ketiga hose ini, dia itu tidak langsung berhubungan dengan chambernya piston. Jadi di dalam ini masih ada konstruksi lagi ya, masih ada spool. Nah, dia ini hanya mendorong spool. Oke, jadi fungsinya dari PSP ini, dia ini adalah asisnya yang langsung berhubungan dengan chamber piston. Jadi ketiga hose ini, dia ini hanya membuka jalan ya, dia hanya mendorong spool untuk membuka aliran ini. Aliran ini akan diarahkan ke maksimum atau ke arah minimum dari sisi chamber piston. Oke, mungkin seperti itu aja. Seperti itu tadi ya, tentang bagaimana cara kerja regulasi pompanya Hitachi 3600. Dan saya akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kunci Pasring.